Perkenalkan, nama saya Ponilia Dimilimbong dengan NIM 200906502009. Di sini saya mengangkat tema yaitu krisis minyak goreng dari sisi ekonomi politik. Kelangkaan minyak goreng di Indonesia sudah dialami masyarakat Indonesia sejak 2 bulan terakhir kemarin. Secara ekonomi, turbulensi harga minyak goreng di pasar domestik amat mudah dijelaskan, yaitu dengan mendedah fakta bahwa kenaikan harga selaras dengan melonjaknya harga minyak mentah sawit yang merupakan bahan baku utama minyak goreng. Jika gejolak harga minyak goreng dengan mudah dipahami secara ekonomi, tidak demikian halnya dengan dimensi politik. Dalam bingkai ekonomi politik, pemerintah mesti menyadari bahwa tidak ada kebijakan ekonomi dan politik yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal. Setiap kelompok kepentingan akan berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi dan politik selalu ada pihak yang diuntungkan dan juga selalu ada pihak yang dirugikan. Dari sisi perspektif ekonomi politik, bahwa pemerintah menghadapi tantangan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam krisis minyak goreng di Indonesia. Dalam ekonomi politik, terutama pasar, tidak dilihat dari aspek perilaku jual beli, tapi ada aktor konstituen yang merupakan rakyat, yang merupakan aktor yang penting di dalam pasar. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, pemerintah menghadapi dilema antara pasar dengan masyarakat. Isu ini memang dilatar belakangi oleh kenaikan harga minyak sawit di dunia, yaitu dengan minyak goreng kemasan langka ketika diterapkan menjadi harga eceran tertinggi. Tetapi ketika mengikuti harga pasar, maka muncul isu sosial dan politik di masyarakat. Kemudian ada isu bahwa pemerintah tidak berpihak pada masyarakat, serta ada kartel minyak goreng. Isu kartel ini justru seakan-akan dibenarkan oleh Menteri Perdagangan di depan para anggota DPR RI. Mendak menyebut bahwa ada mafia minyak goreng yang mengambil keputusan pribadi, sehingga berbagai kebijakan pemerintah tumpul di pasar. Lutfi mengakui bahwa bila kewenangan kementeriannya amat terbatas, mafia atau kartel inilah yang dapat dilakukan melalui 3 hal, yakni dengan harga, produksi, dan juga wilayah pemasaran. Kemudian, kebijakan negara di sektor industri sawit diantaranya hilirisasi industri berbasis kelapa sawit sejak 2007. Dengan inovasi, Indonesia berhasil mengembangkan 168 jenis produk turunan, 80% ekspor produk turunan serta produksi minyak goreng. Adanya sentralisasi di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta ada program B30, yaitu pencampuran 30% biodiesel sawit dengan 70% minyak solar. Program ini diklaim menguntungkan negara melalui penambahan devisa, sebab 30% bahan baku untuk pembuatan solar diperoleh dari komoditas kelapa sawit Indonesia. Dari beberapa langkah pemerintah ini sudah terlihat bahwa pemerintah berupaya mengembangkan industri sawit di dalam negeri. Dilema yang dihadapi oleh negara, di satu sisi negara ingin mengembangkan industri kelapa sawit, tetapi di sisi lain diterpa isu-isu seperti lingkungan hidup, alih lahan hutan, dan isu keterpihakan pada masyarakat. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam paradigma kebijakan, yaitu ada kecenderungan kebijakan didominasi oleh paradigma kekuasaan. Ada narasi ketergantungan konsumsi minyak goreng di dalam negeri, sehingga perlu ada perubahan perilaku masyarakat seolah itu sumber masalahnya. Kemudian ada juga narasi penimbunan minyak goreng. Narasi-narasi yang dibangun seperti ini bisa jadi benar, tapi dalam praktiknya semua permasalahan terkait dengan suplai yang seharusnya diatur, tetapi yang diangkat adalah soal yang lain. Dan ada beberapa pilihan kebijakan diantaranya. Yang pertama, pembangunan industri kelapa sawit harus berkelanjutan dan masyarakat harus dilibatkan dalam kebijakan negara. Yang kedua, dari sisi regulatif membuat pengaturan untuk prioritas suplai pasar domestik dan menerapkan insentif perdagangan domestik. Yang ketiga, terkait distributif, maka pasar domestik harus dilindungi dan memperketat pengawasan pasar domestik dan perdagangan internasional.
Dan yang terakhir yaitu kebijakan harus redistributif, yang berarti pendapatan produk sawit untuk lingkungan hidup, industri, dan pasar domestik. Sekian dari saya, jika ada kekurangan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.